Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadini Aulia, saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Asahan dengan NIM 22031190. Saya dari kelas 1J Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai materi menulis karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tujuan menulis karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir, cara membuat kutipan, daftar pustaka, daftar tabel, dan gambar. Yang pertama yaitu tujuan menulis karya ilmiah. Tujuan menulis karya ilmiah sebagai sarana untuk berlatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Kemudian jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah artikel yang berisi opini penulisnya yang didasarkan dari sebuah peristiwa. Yang kedua makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data lapangan yang bersifat objektif, yakni berkembang di masyarakat. Yang ketiga ada tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah yang isinya menguak suatu pengetahuan baru yang bersifat empiris dan teoristis. Yang keempat ada skripsi. Skripsi yaitu karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil, namun harus dibahas secara mendalam. Yang kelima adalah disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang memaparkan tentang temuan penulis dari sebuah pendapat, kemudian diteliti dan dibuktikan secara empiris dan teoristis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistematika menulis karya ilmiah. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang masalah, menjelaskan apa dan bagaimana, kemudian permasalahan penelitian, identifikasi masalah, dan pembahasan masalah yang sedang diteliti. Yang kedua ada kajian teori. Bab ini berisi tentang penjelasan dari variabel yang sedang diteliti. Yang ketiga ada metode penelitian. Bab ini berisikan tentang apa metode yang kita gunakan saat mengumpulkan data dan melakukan penelitian. Yang keempat ada pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisikan tentang deskripsi hasil penelitian, kemudian pengujian, hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh penulis. Yang terakhir, penutup. Penutup berisikan daftar pusaka dan lampiran. Kemudian materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara membuat kutipan, daftar tabel, daftar pustaka, dan gambar. Yang pertama adalah menulis tanda kutip. Dalam menulis tanda kutipan, kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit oleh tanda kutip. Yang keempat, setelah menulis kutipan, jangan lupa memberi sumber berupa nama pengarang di dalam tanda kurung. Kemudian ada cara menulis daftar pustaka sebagai berikut. Dan yang terakhir, cara membuat tabel sebagai berikut. Kesimpulan dari materi saya yaitu kita dapat mengetahui tentang tujuan karya ilmiah, kemudian jenis-jenis karya ilmiah, dan apa saja yang perlu diperhatikan saat menulis karya ilmiah. Saran saya, semoga kita semua dapat mengetahui dan memahami tentang materi menulis karya ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.